Selamat datang di Vlopas. Vlopas. Vlog ini membahas hal-hal random yang mungkin jadi perhatian gue. Untuk Vlopas episode perdana ini, gue pengen ngebahas tentang free agency di NBA, terutama yang membuat impact cukup besar saat ini. Gue ngerekam episode ini tertanggal 13 Juli 2013. Mudah-mudahan pas lo nonton masih relevan ya. Nah, yang pertama itu gue pengen ngebahas Dwight Howard. Ya, Dwight Howard yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan Houston Rockets. Gue jujur bingung kenapa dia milih Rockets dan ninggalin Lakers kalau alasannya dia nggak bisa bermain dengan pemain lain yang tipenya mendominasi bola. Padahal ya di Rockets itu kan ada juga seorang James Harden ya. Itu tipikalnya sama kayak Kobe Bryant. Jadi dia perlu megang bola gitu, untuk perlu mendominasi bola supaya efektif, entah dia jadi kayak semacam playmaker atau slasher. Nah, kalau gitu kenapa enggak si Howard milih di Golden State Warriors aja gitu? Kalau emang dia kepengen gimana ya, pengen jadi center dari offense, gue pikir dia bisa di situ. Nah, sebagai penggantinya Howard itu di Lakers sekarang ada Chris Kaman. Udah resmi bergabung ya. Nah, ini gue nggak tahu gimana performance dia di Lakers. Gue juga udah lupa terakhir kali gue lihat dia main itu di Clippers, entah udah lama banget atau kapan ya. Ya, terus dan juga apalagi ya? Oh iya, Lamar Odom. Kan Lamar Odom gosipnya juga dia kan lagi dikejar ya sama manajemen Lakers. Nanti jadinya gimana nggak tahu, apakah dia mau gabung lagi atau enggak. Dan yang berikutnya, Metta World Peace atau Ron Artest. Dia tuh di amnesti sama Lakers akhirnya. Ya, gue pribadi sebagai penggemar Lakers ya, gue cukup kecewa sama langkah ini. Ya, sama kayak kecewanya gue waktu akhirnya Derek Fisher dilepas untuk yang kedua kalinya dan akhirnya join di Thunder ya. Tapi ya, I guess basketball is business ya untuk NBA. Berikutnya gue pengen bahas Brooklyn Nets. Ini menurut gue ya, tim ini di atas kertas sudah berubah jadi tim yang siap bertanding di playoff contender ya. Di atas kertas ya, tapi ingat isinya tuh ada Jason Kidd sebagai pelatih, terus ada Lawrence Frank sebagai asisten pelatihnya ya. Lawrence Frank ini dia tuh notabene sempat jadi pelatihnya Jason Kidd di Nets ya. Terus rosternya ada Kevin Garnett, ada Paul Pierce, terus ada Jason Terry, itu dari ini ya, dari Boston Celtics. Dan yang terakhir itu yang baru desain itu Andrei Kirilenko. Dia mau jadi backupnya Paul Pierce kalau nggak salah ya. Kalau rencananya si Jason Kidd ini ya, gimana, gue speechless ya. Gimana dari tahun lalu sebuah Brooklyn Nets yang mungkin boleh dibilang ya so-so lah, tapi sekarang bisa jadi playoff contender di atas kertas ya. Dan yang berikutnya itu adalah Detroit Pistons. Dulu awalnya gue kecewa waktu si Pistons ngelepas Jose Calderon. Ya karena menurut gue dia itu point guard yang cukup oke lah, solid ya. Tapi seiring free agency berjalan ini gue ngeliat ada kayak perkembangan yang menarik. Contohnya yang terakhir adalah Chauncey Billups tuh dia balik untuk 2 tahun, dia tanda tangan kontrak sama Pistons. Terus yang udah ada tuh rosternya adalah ada Greg Monroe, ada Andre Drummond ya, terus ada Brandon Knight. Gue nggak begitu hafal, mungkin lo sebagai ada yang yang Piston fan juga mungkin lebih tahu. Dan yang terakhir itu adalah Josh Smith yang baru aja join. Wah, itu gue nggak tahu Josh Smith itu sekarang udah umur berapa, tapi kayaknya udah cukup berumur juga ya, mungkin sekitar 29-30, gue lupa, mungkin lo bisa koreksi nanti. Dan juga sekarang ada mantan main Pistons yaitu Richard Hamilton. Dia tuh lagi sampai saat ini statusnya belum join ke tim manapun. Nah, ya sebagai mungkin apa ya, kalau lo penggemar Detroit Pistons yang dari tahun 2004-2005, ya mungkin lo bisa berharap si Richard Hamilton nih balik ya. Ya kan dulu tahun 2004-2005 ya mereka cukup inilah ya.
boleh dibilang playoff contender, 2004 juara, 2005 masuk ke final apa ya kalau nggak salah. Ya mungkin sekian itu dari gue untuk episode perdana. Gimana, lo punya pendapat atau komentar, atau mungkin ada yang kelewat yang harusnya gue bahas? Langsung aja komen di bawah ya. Oke, thank you.